Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman. Jadi di Ngapakpedia kemarin sudah upload video tentang validasi info GTK tahap 1 itu sudah resmi rilis. Di situ saya jelaskan tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang penyaluran yang setiap bulan, kemudian validasinya, data-datanya dilihat seperti apa gitu ya. Dan banyak yang komentar, "Bang, jam mengajar belum valid, kepala sekolah juga jam mengajarnya tidak terdeteksi." Oke. Mari kita bahas untuk permasalahan tersebut ya. Di sini saya login dulu sebentar, kita masuk. Nah, biar teman-teman menampilkan OTP di laptop bisa ya. Bapak Ibu guru bisa menampilkan OTP-nya di laptop biar cepat. Ketik aja di YouTube cara menampilkan OTP di laptop Ngapakpedia gitu. Nanti ada tutorialnya ya, biar nggak buka-buka HP gitu. Nah, kita masuk dulu. Terus kalau OTP-nya tidak sesuai, misalnya kalian memasukkan dan OTP-nya tidak sesuai, silakan teman-teman cek waktu di laptop dan waktu di HP-nya itu pastikan sama ya. Jangan sampai selisih lebih dari 30 detik karena kalau selisih maka OTP-nya juga akan berbeda. Itu. Dan pastikan OTP yang digunakan adalah OTP info GTK, bukan OTP PTK Datadik. Karena PTK Datadik dengan info GTK itu berbeda ya, teman-teman. Oke, jadi yang, teman-teman tanyakan adalah terkait ini, sebentar. Nah, ini dia, terkait pemenuhan beban mengajar. Di sini kalau saya statusnya sudah valid kategori A3. A3 itu guru yang mengajar antara, eee 12 sampai 18 jam, itu A3. Kalau A2 yang 18 sampai 24. Kalau A1 ya yang 24 ke atas, yang jamnya mengajarnya udah otomatis di atas 24. Nah, karena guru saya itu ngajar linearnya ya, jam mengajar ya, benar-benar mata pelajarannya itu cuma 14, maka beliau masuk di kode A3 gitu. Nah, di sini sudah terbaca, tugas tambahan sudah terbaca. Kemudian, SK mengajar juga jam mengajar juga sudah terbaca. Nah, kalau teman-teman di sini statusnya masih belum valid, teman-teman bisa lihat ke bawah ya, di-scroll aja ke bawah seperti ini, scroll 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 scroll. Nah, di bagian rombongan belajar ini ada penjelasan mapel apa yang diinput di Dapodik dan mapel apa yang linearnya. Contoh, di sini saya di sekolah ada 4 rombel, ini guru bahasa Indonesia semua. Nah, di sini kalian bisa lihat ada D, ada K, ada L. D itu inputan saya sebagai operator di Dapodik yang input mapel bahasa Indonesia ini untuk guru ini berapa di Dapodik dan secara struktur kurikulum itu berapa jam datanya. Nah, secara struktur kurikulum sudah 4 jam. Kemudian linearnya berapa jam. Nah, kali ini karena inputannya sudah sesuai maka 4 jamnya itu linear karena beliau emang cerdik bahasa Indonesia dan mengajar bahasa Indonesia. Maka di Dapodik ngajar 4 jam, secara struktur kurikulum bahasa Indonesia di kelas 10 itu memang jamnya ada 4 dan linear 4 jam ya. Begitu seterusnya. Nah, kelas 11, kelas 12 kan kalau bahasa Indonesia itu jamnya kurang ya, kurang 1 jam ya. Ini menjadi 3 jam dan 3 jam. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini ada yang belum linear, kalian bisa cek di sini di Permen Permen nomor 222 garis miring O garis miring 2025. Nah, silakan dicek apakah cerdik Bapak Ibu dengan mapel yang diajarkan itu linear atau tidak. Contoh, saya carikan matematika, kontrol F ya, matematika. Nah, misal kita cari. Nah, misalnya nih di matematika di tingkat SMA gitu ya. Nah, ini misalnya di tingkat SMK deh karena saya SMK. Itu matematika itu bisa linear dengan ngajar matematika, bisa ngajar informatika, bisa ngajar KKA. Artinya jika Bapak Ibu guru serdiknya matematika ini dan mengajar 3 mapel ini, maka linear. Sehingga nanti di sini datanya akan terlihat linear atau tidak. Itu yang pertama ya. Terus terkait mata pelajaran. Jadi dicek apakah mengajarnya dengan serdiknya itu linear atau tidak.
ada. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tugas tambahan, itu Bapak Ibu guru juga bisa lihat di bawahnya, di atas nih scroll ke atas. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa lihat bahwa ini guru ini mengajar bahasa Indonesia saja 14 jam dan tugas tambahannya ada 2 ya. Sebenarnya tugas tambahan waka kurikulum yang di atas itu TTU ya, dan tugas tambahan lainnya TTLE ini, wali kelas. Wali kelas memang sudah dinilai 2 jam, tapi karena guru ini sudah punya tugas tambahan utama TTU ya, yaitu waka kurikulum atau waka sarpras atau waka kesiswaan atau kepala lab, kepala perpus. Nah, itu kan namanya tugas tambahan utama atau TTU gitu ya. Itu menghapus jam di tugas tambahan ekuivalensi ini. Contohnya di sini kalian bisa lihat di pemenuhan jam mengajar. Nah, ini ya. Jadi ini waka kurikulum itu tugas tambahan utama bernilai 12 jam. Maka kalau ada tugas tambahan lain itu tidak akan diakui. Contohnya yaitu tadi ini guru ini wali kelas ya. Wali kelas itu nilainya 2 jam ya. Sehingga tidak valid di sini tidak valid. Karena ini karena sudah dibunuh gitu ya, ditutup sama si tugas tambahan utama seperti itu. Jadi kalau ada TTU TTLE tidak akan terhitung gitu ya. Jadi yang dihitung cuma jam mengajar dan TT TTU saja gitu ya. Terus kalau misalnya sudah input pembelajaran harusnya sudah valid, sudah input tugas tambahan juga sebenarnya harus sudah valid. Nah, kemudian termasuk tugas kepala sekolah. Kepala sekolah itu memang tidak mengajar, dia otomatis diakui 24 jam. Jadi nanti tugas tambahannya itu sebagai kepala sekolah ya, sebagai kepala sekolah sudah otomatis diakui 24 jam gitu, teman-teman, ya. Jadi, kalau belum diakui itu tinggal nunggu aja. Kalau kepala sekolah udah otomatis valid kok ya. Asal data lainnya valid nih yang lain-lain, kalau masalah pemenuhan beban mengajar itu akan otomatis valid. Tapi nanti belakangan biasanya kalau kepala sekolah ya. Seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, di sini juga yang terpenting adalah dapodiknya sudah terbaca sinkron. Di sini. Ini kan ada data nih, sinkronisasi dapodik. Nah, yang terpenting ini dulu, kalian sudah sinkron. Jadi, nomor satu yang penting sudah sinkron. Yang kedua, mengajarnya minimal 12 jam. Entah nanti dipenuhi pakai TTU atau TTLE gitu ya, yang linearnya. Kemudian untuk cek linearitas di Kepmen nomor 222 O 2025 gitu. Nah, kalau misalnya sudah sesuai tapi kok belum valid, itu tinggal nunggu aja ya. Tinggal nunggu validasi di tahap berikutnya, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, pasti nanti lama-lama akan valid. Begitu penjelasannya ya. Jadi buat tugas tambahan kepala sekolah, buat guru yang mengajar tapi belum terbaca, tinggal nunggu waktu aja. Kalau memang teman-teman sudah sinkron dan secara linearitas di sini, ya, kalian sudah mengajar sesuai dengan serdiknya, gitu. Dan jumlah jamnya terpenuhi minimal 24 jam total antara jam mengajar dengan tugas tambahannya. Gitu ya teman-teman. Jadi terima kasih, itu saja penjelasan atau jawaban Ngapakpedia terkait penyebab atau masalah di mana info GTK belum terbaca jam mengajarnya. Ya karena tinggal nunggu waktu aja, yang penting sudah sinkron dan mengajarnya linear. Terima kasih, itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.